Assalamualaikum Merdeka. Yes, Umi Anissa mendengar suara saya. Dinyalakan dulu mic-nya. Mendengar Ustaz. Alhamdulillah. How are you, Miss Umi, Miss Anissa? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Where do you live? Tinggalnya di mana, Umi? Jawa Timur Ustaz. Jawa Timur. Duh, jauh ya. Ya, Luar biasa. Di mana letak lokasinya? di Kediri. 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 Ya, Sama Umi Musyarofa, enggak Ustaz. tapi kenal. Enggak kenal. Siti Musyarofa nggak kenal ya? Di Masyarakat enggak. Oh ya. Ya, C3. Oh iya, ini C2 ya. Iya, iya, iya. Oke, Umi aktivitasnya apa ini? Di panti Ustaz. Kenapa? Di panti. Oh, di panti. Nice. Ya, Wah, luar biasa ini. Benar-benar eh bekal di akhiratnya luar biasa ya. Bekal untuk di akhirat. alhamdulillah. Mantap. eh di panti memang tinggalnya di sana gitu, Umi. Enggak Ustaz. Oh enggak. Jadi pulang pergi. Pulang pergi ya. Nice. Ini Enggak ada yang sedang acara apa, Umi? Lagi kosong ya? Oke. Sepertinya teman-teman sedang OTW. Ada berapa asuhannya, Umi? Ada bimbingannya berapa totalnya? 27 anak Ustaz. 27 anak. Wow, luar biasa. Berarti dia tinggal di panti ini seterusnya atau hanya singgah pulang ke rumah gitu atau bagaimana? Kalau yang 20 anak ini seterusnya sampai Hmm. lulus SMA. Oke. Ada lagi yang hanya pulang pergi ya? Yang luar panti banyak Ustaz. Hebat. Cara yang sangat mulia untuk bisa apa namanya menambah keberkahan ya. Di sini pakai internet ya? Ya, Internetnya apa Umi di sini di panti ini? di kedengeran ini lagi ngobrol. Hah? Ustadz itu Mister Rahmat. Saya lagi ngobrol, jadi nggak boleh di mute. Ya, teman-teman kita sepertinya sedang OTW ini. Umi di sini pakai internet apa Mi di panti?
Kebetulan ini Ustadz, apa internetnya lagi gangguan soalnya lagi hujan gede. Oh gitu. Jadi pakai apa? Ya, ini Kalau pakai gangguan. pakai data. Oh, pakai data handphone. Ya, Alhamdulillah ya. Sepertinya bagus ya ya, sinyalnya. Ini nggak putus-putus. alhamdulillah. Ya. Iya. Kalau beli pulsa berapa Umi per bulannya? Per bulan 50.000. Oh, 50.000. Ya, standar ya. Iya, Rata-rata iya, orang alhamdulillah pakai lancar. sekian 50.000 atau sampai Iya, 100. iya, Alhamdulillah ya. Aktivitas selain di panti apa Umi? ya, di rumahnya. Oh, di rumah aja. Iya, Ya. Abinya koordinator ya. iya, Hmm. Ya, alhamdulillah ada Pak Sungadi. Ya, Umi, saya itu ada informasi menarik. Bagaimana bisa iya, mengubah biaya pengeluaran jadi penghasilan. Nanti kalau Uminya kosong setelah acara ini, saya undang lagi ya ke Zoom meeting. iya. Saya undang ya. Insya Allah, Oke, Insya Allah. siap nih saya undang ya. Biar nanti ada penghasilan tambahan lumayan ya Umi. Ya, sudah saya undang. Jadi nanti setelah ini boleh kita ketemuan lagi di 19.30 di Zoom yang lain. Well, ada Umi Manisa dan Abi Sungadi 12. How are you today? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bi. Ini Umi Manisa, Abi Sungadi tinggalnya di mana? Di Cilenyi Bi, di Bandung, Oh, Jawa Barat. Bandung. Nice. Ya, di Cilenyi. Cilenyi, Bandung ya. Nice. Kalau Umi Manisa, Di Banjaran, Bandung. Bandung juga. Banjaran. Banjaran ya. Oh, nice. Jadi Kan Palembang. koordinator Jawa Barat Selatan atau Utara. Ya, Selatan. Selatan. Oke. Ya. Selatan. Nice. Ya, apakah cerah di sana, Umi? Mendung, Ustadz. Oh, mendung. Dari pagi Oh, hujan. Ya. ya. Ya, semoga mendung-mendung, cuacanya saja yang mendung, tapi hati kita tetap cerah ya. Karena kita bisa ketemuan lagi untuk melanjutkan belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah. Well, teman-teman, are you ready? Sudah siap? Siap, Pak Ustadz. Siap. Yes. Before we start our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran kita, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, are you happy today? How are you today? Apakah semua baik-baik saja? Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Ya, apakah semua baik-baik saja, Umi Abi di sana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, saya langsung saja izin share screen materi kita hari ini. Yes, here it is. Oke, terlihatkah sudah slide saya? Halo? Apakah sudah terlihat? Terlihat. Yes, alhamdulillah ya. Well, setelah berbasmalah ya, saya ingin menginformasikan, yes, ini dia. PKBM English Learning Info atau information. Pertama-tama, thank you for the comments.
saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengomentari. Di mana komentarnya? Di kolom komentar YouTube. Iya, karena itu satu di antaranya penilaian yang saya angkat dalam menilai. Ya, siapa saja? Miss Miska Nur Syahada, Miss Herni Rohayati, Miss Ani. Ini nama-nama akun di YouTube-nya, jadi saya baca namanya. Mr. Rohili, Miss Ika Kartika, Miss Liana, Mr. Endin Sudirman, Miss Dede Hasana, Miss Manisa ya, panjang umur, Mr. Mahfud Udon. Yes, terima kasih banyak yang sudah melihat videonya lalu mengomentari, karena memang kita perlu komentar-komentar tadi bahwasanya udah ngeliat belum nih teman-teman, Mr. Sungadi, Miss Yuyun, Umi Anissa dan Pak Ilyas ini ya. Jadi itu satu di antaranya penilaian kita. Pertama, kita bisa mereview, melihat kembali ya apa yang sudah dipelajari. Kedua, kita bisa belajar lagi gitu ya. Well, that's it ya. Selanjutnya, ini dia. Narrating a story. Ya, oke. Jadi hari ini di modul 5 unit 2 ya, judulnya adalah narrating a story. Apa itu narrating story? Nanti kita lihat ya. Nah, dari narrating story teman-teman sudah ngeprint belum buku paketnya yang apa namanya pelajaran yang sudah diberikan kemarin sudah di-print ya. Jadi hari ini kita materinya tentang naratif atau narrating story. Apa itu narrating story? Mari kita lihat. Nah, ini satunya contohnya nih, reading folk story. Iya ya. Nah, jadi membaca cerita folk ya. Nah, ini judulnya awalnya Malin Kundang. Nah, berarti narrating story itu apa, teman-teman? Yuk kita lihat ya. Ini dia. So what is narration? Jadi narration is storytelling, teman-teman. Jadi narasi itu adalah storytelling, menceritakan cerita, gitu ya. Lalu apa? Recalling an experience or event. Recalling, mengulang kembali experience ya, pengalaman atau event atau acara, gitu ya. Example, contohnya childhood memories. Jadi kenangan masa kecil. Lalu frightening experience. Jadi pengalaman yang menakutkan gitu ya. Memories of friend or relative. Kenangan pada saat dengan teman atau dengan saudara. Lalu beginning of phobias of pet peeves. Yang ini adalah sesuatu yang kita alami di masa lalu. Nah, itu kita ceritakan kembali, namanya narration gitu ya. Now let's see seperti apa teman-teman. Oke. Berbicara narasi atau berbicara naratif atau narration itu berbicara past tense, teman-teman. Oh, apa itu paramat past tense? Past tense is adalah tenses yang berkaitan dengan masa lampau. Tenses yang berkaitan dengan masa lampau. Jadi yang sudah berlalu, yang sudah lewat. Apa aja sih tenses yang sudah lewat? Nah, ini dia nih. Kita lihat ya, sekalian mengenali, minimalnya kita tahu ada beberapa tenses di bahasa Inggris ini. Yang pertama, simple past tense. Lalu ada past continuous tense. Lalu ada past perfect tense dan past perfect continuous tense. Wow, past tense saja terbagi jadi 4 gini, teman-teman. Gitu ya. Nanti ada yang namanya present tense. Begitupun sama, ada beberapa pembagiannya. Lalu ada future tense. Ya. Jadi past tense itu berbicara tentang past experience, pengalaman yang sudah lewat. Lalu present berbicara yang sedang terjadi. Sedangkan future itu pengalaman yang future tense atau tenses yang akan terjadi gitu ya, atau di masa yang akan datang. Now, tapi hari ini kita akan fokusnya ke yang pertama ini, simple past tense, teman-teman, yang biru ini gitu ya. Apa sih ciri-ciri, lalu pola seperti apa, dan seperti apa juga pengertiannya, kita lihat ya. Ini dia. Sebelumnya kita kenali dulu tentang apa namanya
verbs, tense, rangkuman tenses ya. Nah, jadi kalau harus dikasih apa namanya ciri-ciri atau mungkin titik-titik di mana tenses ini ada, tenses ini berlaku, kita lihat seperti ini ya. Simple present tense. Nah, simple present tense itu tenses yang sekarang, now. Nah, makanya di sini ada garis, lalu silang-silang, terus dikasih keterangan tangannya now. Now itu sekarang. Jadi artinya simple present itu adalah kejadian yang memang berlangsung sekarang, gitu ya. Nah, contohnya apa tuh? Budi studies every day. Budi belajar setiap hari, gitu ya. Now ada juga yang namanya present continuous tense, teman-teman. Nah, dilihat dari gambarnya itu now, lalu ada titik ketemu titik. Nah, ini sedang berlangsung ceritanya, teman-teman. Makanya Budi is studying right now, gitu ya. Budi is writing right now. Ya, yang sambil nyupir hati-hati ya, Pak Ajang. Kalaupun memang tidak harus menyupir, melipir dulu ya, tapi kalau memang apa namanya berbahaya ya, sebaiknya istirahat saja atau mungkin ya melanjutkan saja. Nanti Pak Ajang bisa melihat rekamannya ini di YouTube gitu ya. Intinya supaya aman jalannya, lancar, fi amanillah ya. Semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya ada simple past tense. Nah, ini dia yang nanti kita akan bahas. Simple past tense ini now tapi ada di belakang. Budi studied last night. Lalu past continuous tense sama di belakang juga. Budi was studying when I came. Nah, poinnya adalah kita lagi ngomongin di simple past tense. Ini now. Nah, tapi di sini lupa dikasih titik sepertinya nih. Silang. Jadi ada di belakang sini ya. Oke, ini contohnya teman-teman ada di buku paket kita ya. Now let's see. Nah, ini dia. Ngomong simple past tense, kita akan memahami pengertiannya gitu ya. Lalu ada verbnya, subject, verb 2 gitu ya. Lalu ada bentuk positif, kalimat negatif, dan pertanyaan atau question. Itulah simple past tense. Kita lihat seperti apa awalnya. Ini dia. Simple past tense, pengertian rumus dan contoh kalimatnya seperti apa teman-teman? Ini dia ya. What is simple past tense exactly? Dari beberapa contoh ya, dari beberapa tenses yang kita fokusnya ke simple past tense. Ini dia. Boleh dong teman-teman bantu baca ya. Miss Manisa, what is simple past tense? Yuk dibaca. Ya. The simple past tense is total about a completed action in esteem refer now. Yes. Good. The simple past tense is used to talk about complete action in the time teman-teman, I'm so sorry about my mistaken. Sebentar saya tampilkan dulu. Sudah terlihat teman-teman? Masih muter, Pak Ustadz. Ya, masih muter ya. Sekarang, apakah terlihat? Sudah, Pak Ustadz. Yes. Yeah, I'm so sorry about the inconvenience, ketidaknyamanan ya. Jadi gini teman-teman, simple past tense is used to talk about the complete action in the time before now. Jadi simple past tense ini adalah used to talk ya, biasa digunakan ya, diucapkan about complete ya, atau ini ngomongin gitu ya, ngomongin tentang complete action. Jadi tindakan yang komplit, yang selesai. In a time before now. Di saat waktu sebelum dari sekarang.
Jadi maksudnya apa teman-teman? Yang sudah lewat apapun itu masuknya ke past tense gitu ya. Walaupun 1 menit Pak Rahmat, yes. 1 menit yang lalu atau mungkin 10 menit yang lalu saya sholat berjamaah bersama santri-santri kelas 11. Nah, itu ngomongin past tense namanya. Katakanlah bahasa Inggrisnya 10 minutes ago I took a pray with 11 grade of santri Mahat Al-Zaitun gitu ya. Jadi 11 menit lalu saya atau 10 menit lalu saya sholat berjamaah. That's the point. Nah, jadi satu aktivitas sebelum dari sekarang itu namanya past tense gitu ya. Now kita lihat contoh lainnya atau penjelasan lainnya. Nah, ini dia, simple past tense. Boleh dong Umi Anissa baca yuk. Apalagi keterangan dari simple past tense itu? Umi Anissa ada di sana? Oke. Pak Sungadi, apakah bisa melihat ini? Ya. Nggak kebaca, Bi. Oh, nggak kebaca? Oke, kalau Umi Manisa, terlihatkah? Ya. Lihat. Gimana? Terlihat Ustaz. Boleh dibaca Umi? Yuk. Simple past tense. Mm-mm. Where was the simple past tense to express past action and the definite theme such as yesterday, last week, Uh-uh. I please Okay. give with the action. Nice, very good. Jadi, thank you ya, Miss Manisa. Simple past tense is we use the simple past tense to express past action. Untuk kita menggunakan simple past tense itu untuk mengekspresikan past action. Jadi aktivitas-aktivitas yang sudah lewat masa lalu. A definite time, such as, dan waktunya jelas. Definite time, such as seperti yesterday, last week, ago, etc. dan lain-lainnya. Is given with the action. Dan pastikan ada tindakan kata kerjanya. Gitu ya. Misalnya, saya bangun pagi tadi, saya makan pagi tadi, saya sekolah jam sekian. Nah, itu bentuk masa lalu semua, namanya past tense. Gitu ya. Simple past tense. Seperti apa keterangan bahasa Indonesianya? Ini dia. Jadi, simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah terjadi, teman-teman. Pada waktu lampau, kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday, ago, this morning, dan ditempatkan pada akhir kalimat, teman-teman. Jadi kata-kata yesterday, ago-nya itu ada di akhir kalimat. Contoh, I went to Usman building this morning. Nah, gitu ya. Atau I went to Palagan Agung yesterday. Nah, gitu ya. Jadi ada kata-kata keterangannya kapan, kemarin, 2 hari yang lalu, sebulan yang lalu gitu ya. Nah, langsung saja deh. Ini dia fungsinya teman-teman. Kita pahami dulu dari pengertian dan fungsinya. Kita lihat di sini. Apakah Miss yang lain, Miss Yuyun boleh bantu yuk baca? Ya, Oke. fungsi mengekspresikan kejadian sudah terjadi. Contoh, I went to the bookstore last week. Dua, memberitahu durasi di masa lampau. Contoh, I studied English for 5 years. 3, memberitahu kebiasaan di masa lampau. Contoh, I played every day with I was the kid. 4, memberikan fakta di masa lampau. Contoh, volume
Yes. Jadi fungsi dari past tense adalah yang pertama mengekspresikan kejadian yang sudah terjadi, teman-teman. Lalu contohnya, I went to the bookstore last week. Nah, itu ada last week-nya, minggu pekan atau pekan lalu, sorry. Lalu yang kedua, memberitahu durasi di masa lampau. Jadi ada kata durasinya. Contoh, I studied English for 5 years. Saya belajar bahasa Inggris for 5 years. Gitu ya. Lalu nomor 3, memberitahu kebiasaan di masa lampau. Jadi memberitahu kebiasaan di masa lampau. Contoh, I played the piano every day when I was a kid. Nah, gitu ya. Jadi saya main piano setiap hari sewaktu saya kecil. Nah, when I was a kid, gitu ya. Lalu nomor 4, memberikan fakta di masa lampau. Jadi fakta, sebuah fakta, tapi di masa lampau. Misalnya, Columbus discovered America in 1492, gitu ya. Jadi Columbus menemukan Amerika di tahun 1492. Nah, ini fungsi-fungsi dari bentuk past tense, teman-teman. Menarik ya? Jadi kalau kita ngomongin masa lalu, udah pasti ngomongin past tense itu. Now let's see. Nah, here it is. Kita lihat past tense regular verbs. Berbicara past tense, ini berbicara regular verbs atau irregular verbs. Apa itu Pak Rahmat? Verbs. Verb itu adalah kata kerja, teman-teman. Kata kerja. Ini unik. Dalam bahasa Inggris, kata kerjanya ini, kalau kita ngomongin masa lalu, itu berubah-ubah, teman-teman. Jadi, seperti apa contohnya? Ini ya. Rules, examples, and pronunciation practice. Misalnya, play. Itu kalau kita berbicara present, itu pakai play, bermain. Kalau bisa membicarakan masa lampau yang sudah lewat, bermain sudah lewat, itu berubah menjadi tambahin ed, teman-teman. Play it, gitu ya. Like, kalau masa lalu, liked, pakai id. Cry, pada saat itu masa lalu, cried, gitu ya. Stop, stopped. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi kata kerja ini, itu harus ditambahin id minimalnya. E dan D. Kalau kita bicara masa lalu dengan kata kerja ini, gitu ya. Nah, ini semua kata kerjanya dalam bentuk regular, teman-teman. Bentuk regular verbs. Jadi kata kerja yang berurutan. Maksudnya gimana? Ini dia. Contoh ya, play, belakangnya tambahin ed. Like tambahin d. Cry tambahin ied. Y-nya berubah jadi ied. Stop tambahin ped. Nah, ini namanya regular verbs, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi pada saat ada yang beda, Pak Rahmat, yes, ada yang namanya irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Jadi lawannya regular, ada irregular. Maksudnya bagaimana? Kalau yang ini contohnya ya, misalnya my son played ball, ya, played ball, ya. My son played a ball atau played basketball yesterday. Anak saya main basket kemarin, gitu ya, played. Lalu my daughter cried 2 weeks ago. Wah, anak perempuan saya nangis 2 pekan lalu, misalnya ya. Nah, ini namanya bentuk regular verbs, teman-teman. Nanti ada juga yang irregular, nanti kita lihat ya. Oh ya, teman-teman, nanti kalau keluar pastikan masuk lagi ya, teman-teman ya. Jadi sebelum dihamdalahkan kita masuk lagi. Nah, ini dia. Contoh dari pola bentuk past tense. Ini positif, ini negatif, ini question. Subject, lalu ditambah dengan I, you, they, we, he, she, it, verb 1. Subject itu maksudnya apa? Ya, subjek orang pertama. Ya. Apa orang pertamanya? Bisa jadi saya, you, Anda, kita, ya kan? Mereka, they, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it. Ketemunya kata kerja kedua. Nah, tadi tuh stop, stopped, nah itu kata kerja kedua. Nah, kalau kata kerja pertamanya itu kata kerja yang tidak berubah. Kalaupun dia negatif, misalnya
Subject are you doing she it, did not ditambahin did not. Lalu verb 1, verbnya pindah kembali ke verb 1. Lalu pada saat bertanya, did ditambahin did-nya pindah ke depan teman-teman. Did subject ya, are you doing she it, tambahin verb 1. Did you go gitu misalnya ya. Nah, ini sama yang bawah ya. Kita lihat fungsinya atau contohnya teman-teman. Jadi contoh kalimat simple past tense seperti apa nih? Ini dia. Contoh kalimat simple past tense, contohnya ya, yang plus ya, atau kalimat positif. I met her 2 years ago. I met her 2 years ago. Maksudnya apa nih? Saya ketemu dia. Her itu perempuan ya, dia perempuan. 2 years ago, 2 tahun lalu. Nah, ini ada kata-kata ago. Ini bentuk positif, teman-teman. Yang negatifnya bagaimana? Boleh dong, teman-teman bantu yuk. Dibaca dulu siapa ya yang bisa bantu? Oke. Who can help to read this one? Umi Yuyun boleh bantu baca? Contoh kalimat simple past tense. Ya. I met her 2 years ago. Very good. I did not meet her 2 years. Did I Ago. meet her 2 years ago? Nice. Did I meet her? Yes, very good. Thank you. Ya, inilah contohnya ya. Kalau bentuk positif, I met her 2 years ago. Saya ketemu dia 2 tahun lalu. Lalu negatif, I didn't met her 2 years ago. Saya tidak ketemu dia 2 tahun lalu. Didn't meet gitu ya. Tadi met, sekarang meet. E-nya 2. Tadi E-nya 1, bentuk verb 2, sekarang verb 1. Berubah kembali verb 1 karena udah ada did. Lalu yang question, did I meet her 2 years ago? Jadi did-nya pindah ke depan teman-teman. Did I meet her 2 years ago? Lalu pertanyaan, when did I meet her? Nah, pertanyaan ini pakai WH ya, misalnya what, apa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, gitu ya. How, bagaimana. Nah, ini bisa nih, when did I meet her? Kapan saya ketemu dia? Gitu ya. Nah, inilah contoh kalimat simple past tense, teman-teman. Kita beri juga contoh past tense irregular verbs. Nah, kalau tadi regular ya, nah ini irregular, teman-teman. Jadi contohnya gimana? Ini verb build. Kalau build itu membangun. Intinya dia adalah kata kerja pertama build. Sedangkan past tense-nya build, D-nya berubah menjadi T. Nah, ini menarik. Kok bisa berubah? Nggak pakai ed, builded gitu. Kayak tadi kan tambahin D. Ternyata ini namanya irregular verbs, teman-teman. Jadi kata kerja yang tak beraturan. Jadi dia kadang belakangnya macam-macam. Ya, ada yang belakangnya T, ada yang belakangnya N gitu ya. Dan ini unik. Nah, ini menarik ya. Contoh, the boy built a sand castle. Gitu ya. The boy built a sand castle. Jadi anak laki-laki membangun sand castle ya. Jadi istana pasir gitu ya. Seperti ini. Jadi enggak the boy built tapi built a sand castle. Bisa jadi ditambahkan yesterday atau mungkin 2 years ago, bisa gitu ya. Nice, seperti itu ya teman-temannya. Build, will jadi build. Lanjut nih dia, simple past. The simple past tense is used to talk about action that happen in the specific time in the past. Ini dia. Jadi simple past tense itu tadi sudah dijelaskan ya, ini dia maksudnya nih. Katakanlah ini past, ini present, dan ini future teman-teman. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, past tense di mana? Ada di sini nih. Ini dia. Katakanlah ini tahun 2023 ya. Nah, ini tahun 2021. Nah, bisa jadi kita mungkin ngobrolin yang bulan, katakanlah kalau sekarang bulan Februari ya, kita ngobrolin bulan Januari di sini misalnya ya. Atau mungkin kemarin bisa, atau mungkin 2 hari yang lalu. Jadi titiknya ada di belakang sini teman-teman. Sebelum present gitu ya. Tinggal kita cari tahu kata-katanya seperti apa. Nah, satu di antaranya seperti ini nih. What did you do today? Apa yang Anda lakukan
sekarang. Nah, ini bentuk pertanyaan, teman-teman. What did you do yesterday? Ini did dari mana, Mister? Ya, did ini untuk menanya, untuk bertanya, gitu ya. Pada saat kita ingin bertanya, did ini harus disampaikan, harus ditambahkan. Misalnya, what did you do yesterday? Atau what did you do today? Gitu ya. Kamu ngapain aja hari ini? Oh, misalnya, I washed my hands. I washed my hand. Nah, wash ini mencuci tangan. Kalau dia bentuk present, dia nggak pakai id. Karena dia bentuk past tense, ditambahin id. I washed my hands this morning atau today. Saya cuci tangan tadi pagi gitu ya. I washed my hand this morning. Seperti itu. Yes, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sepertinya kita harus latihan nih teman-teman. Coba bisa dibantu kira-kira number one ini apa nih teman-teman? Mr. Iyas. Are you there? Masih di sana Mr. Iyas? Ya, Bin. Oke, ini kita latihan nih, Mister. Choose and drag the correct option. Misalnya, my dog, titik-titik, a large bone. Anjingku, titik-titik, large bone. Tulang yang besar. Nah, kira-kira ini eta, itet, atau ate? Nah, menurut Mr. Iyas, kira-kira apa jawabannya? Ya, kira-kira mah AT, Bin. Apa? AT, ya. Yang mana? Si, ate. Ya, AT, ya. 3 kali tepuk tangan. Luar biasa, Mr. Iyas. Tepat sekali. Kenapa AT? Karena makan itu masuknya dia irregular verbs. Kata kerja yang tidak beraturan. Gitu ya, teman-teman. Maksudnya gimana? My dog eat a large bone. Misalnya ya, kalau dia bentuk present, eat itu makan kan ya. Eat itu bentuk pertama. Karena ini ngomongin masa lampau, jadi AT, teman-teman. Eat, AT, eaten. Nah, berarti harus tahu kata kerja dong, kata kerjanya dong, Mister. Betul. Jadi kita harus paham kata kerja yang memang regular dan irregular verbs itu yang mana aja, gitu ya. Nomor 2, coba Mr. Desta, would you please read this one, Paul. Paul titik to Scotland last holiday. Kira-kira apa jawabannya? Traveling. Yes. Dibaca dulu boleh dari awal, Paul. Paul traveling to Scotland last holiday. Nice, very good. Paul traveled to Scotland last holidays. Kenapa harus traveled? Karena ini ngomongin masa lalu, masa lampau, gitu ya. Jadi last holiday. Artinya apa ini, Mr. Desta? Paul Traveling. Jalan-jalan ya. Yes. Jalan-jalan ke Skotlandia beberapa hari yang lalu. Nah, last holidays.